Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak kelas 10 pada jurusan teknik. Sekarang kita masuk ke materi kita berikutnya. Setelah minggu yang lalu kita menyatakan dengan besaran dan satuan, sekarang kita masuk pada materi gerak dan gaya. Baiklah, di sana ada dua yang harus kita pelajari, yaitu berupa gerak dan gaya. Kita ambil yang pertama, yaitu tentang pengertian gerak. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi. Jadi benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi. Ketika kalian di rumah naik sepeda motor, Anda starter, Anda posisinya di rumah. Nah, ternyata 5 menit kemudian Anda sudah berada di luar kampung. 5 menit kemudian Anda sudah berada di jalan raya. 10 menit, 15 menit, sampai 30 menit kalian berada di sekolah. Berarti itu proses gerak yang terjadi, yang kalian lakukan dari rumah sampai ke sekolah. Nah, ini dikatakan dengan istilah gerak. Dari benda dikatakan bergerak apabila benda itu mengalami perubahan posisi. Anda semula berposisi di rumah, kemudian posisi di sekolah. Ini berarti bergerak. Botol ini di titik A, kemudian pindah ke titik B. Maka dikatakan botol ini bergerak dari titik A menuju ke titik B. Marilah kita perhatikan, ada sebuah hukum yang perlu kita pakai dalam hal ini, yaitu dengan hukum Newton. Hukum Newton, ada hukum Newton yang pertama, dicontohkan pada hukum Newton pertama, misalnya saat kita sedang duduk dalam kendaraan. Ketika kita duduk dalam kendaraan yang tengah melaju dengan kecepatan tetap, ketika kendaraan yang kita tumpangi direm, maka tubuh kita akan bergerak ke depan. Nah, kondisi tubuh yang pada awalnya bergerak bersama kendaraan berusaha tetap bergerak. Sebaliknya, ketika kendaraan mulai akan bergerak, tubuh akan terdorong ke belakang. Ini terjadi karena tubuh mula-mula diam bersama kendaraan dan tetap mempertahankan kondisi diamnya. Jadi berbalik ya. Ketika kalian berada dalam kendaraan mau berangkat, Anda tersentak ke belakang begini. Nah, setelah itu Anda berposisi ini, mobil bergerak. Ketika mobil mengerem, kita bergerak ke depan. Ya, ini ada perbedaan beda. Ada perbedaan gerak yang kita lakukan ketika kita berada di dalam kendaraan. Nah, ini sebagai contoh daripada hukum 1 Newton yang disebut dengan hukum kelembaman. Kemudian ada hukum Newton yang kedua. Jika gaya yang bekerja terhadap benda adalah dikatakan V dalam tiap satuan massa yaitu M, dan percepatan yang dialami benda tersebut adalah A, maka hukum 2 Newton tersebut dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Jadi kalau hukum Newton 1 kita tidak menemukan rumus, tapi untuk hukum Newton 2, hukum 2 Newton ini punya persamaan. Persamaannya adalah sigma F sama dengan MA, di mana sigma F ini adalah gaya total yang bekerja. Gaya total yang bekerja. Gaya total yang bekerja pada benda. Untuk ini satuannya pakai Newton sesuai dengan yang menemukan. Kemudian di sini ada M, ini massa, ingat pakai double S ini, massa benda.
Kita kembali ke bab 1 kemarin, massa itu satuannya menggunakan kilogram. Ya. Dan ada lagi A. A ini adalah percepatan. Percepatan dalam bab ini satuannya menggunakan meter per detik kuadrat. Ini tentang hukum Newton. Sekarang kita maju kedua, gerak lurus. Ada yang sudah sekarang berbicara tentang gerak lurus. Nah, untuk gerak lurus itu apa? Anak-anak bisa melihat di buku juga LKS yang kalian miliki, bahwasannya gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Ya, seperti kereta api. Itu bergerak pada lintasan yang lurus, nggak berbelok-belok, ya. Jadi gerak lurus adalah gerakan benda yang pada lintasan berbentuk lurus. Nah, untuk gerak lurus ini ada gerak lurus jenisnya berupa gerak lurus ini macamnya ya, gerak lurus beraturan. Ini gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus yang kecepatan gerak benda selalu konstan, jadi nggak naik turun. Ini, nah sehingga ini gerak lurus ini bisa kita nyatakan persamaannya atau rumus bisa kita tulis V sama dengan X dikurangi XO dibagi dengan delta T. Nah, ini bentuk rumus gerak lurus beraturan. X dikurangi XO dibagi delta T. Nah, sehingga perkembangan berikutnya akhirnya ini dari sini bisa kita turunkan menjadi rumus untuk gerak lurus beraturan. Akhirnya bisa kita turunkan sampai menjadi ini tan alfa adalah V sama dengan X dikurangi XO dibagi delta T yang letaknya adalah perubahan ini lintasan dibagi perubahan waktu. Ini untuk gerak beraturan. Kemudian yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, biasanya disingkat dengan GLBB. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus berubah beraturan karena selalu terupdate, nah, maka ini bisa menjadi persamaannya. Untuk menentukan persamaan adalah X sama dengan VOT ditambah setengah AT kuadrat. Nah, dengan X adalah posisi benda. Posisi benda menggunakan satuan meter. Kemudian VO adalah kecepatan awal. Kecepatan awal benda ketika bergerak meter per detik. Lalu T menunjukkan waktu. Satuan T menggunakan S atau detik. Detik atau pakai lambang S. Kemudian A tadi sudah ada. A adalah percepatan. Ya, di sini kita tuliskan A-nya sama dengan percepatan. Nah, satuan yang dipakai meter per detik
kuadrat. Ini kalau kita menghitung gerak lurus berubah beraturan. Oke. Udah? Sebelum contoh, ini diperhatikan dulu.